Shalom Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Bersyukur kita hari ini kembali lagi bertemu di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dan kali ini kita akan sama-sama membaca, merenungkan, dan tentunya mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, hari ini kita akan sama-sama menggumulkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara, kita pasti tidak asing dengan istilah bahasa Spanyol yang juga ada lagunya yang berkata, que sera sera, whatever will be, will be. Saudara, ini adalah sebuah frasa atau istilah yang menggambarkan tentang apa yang mau terjadi, terjadilah. Kalau anak muda sekarang bilang, let it flow atau ngeflow aja. Saudara, ini adalah sebuah istilah yang secara tidak langsung juga kita sadari atau tidak sadari terapkan di dalam kehidupan kita. Kita menjalani hari demi hari hanya karena rutinitas. Kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan tanpa lagi kita memberi makna di dalamnya. Saudara, ini adalah bagian yang sangat disayangkan karena hal itu berarti kita hanya melewati hari tanpa punya sebuah tujuan. Hari ini di dalam bagian yang tadi baru saja kita baca, Paulus menekankan bahwa penting sekali untuk setiap kita, jemaat Tuhan, memiliki tujuan hidup. Tentunya tujuan yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, atau tujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Namun hari ini Paulus mengajak kita untuk punya sebuah tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, kalau kita lihat, Paulus di dalam bagian ini menekankan bahwa dia punya dua keinginan. Yang pertama, keinginannya tentu dia bilang jauh lebih baik untuk dia bisa pergi dan menikmati persekutuan yang kekal, yang eternal dengan Tuhan. Namun di ayatnya yang ke-24, Paulus ngomong seperti ini, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, ayat 23 menekankan sesuatu yang jauh lebih mudah, sesuatu yang lebih enak, sesuatu yang lebih menyenangkan bagi hidup Paulus. Namun di ayat ke-24 Paulus menekankan bahwa dia hanya akan mengikuti apa yang perlu, apa yang menjadi sesuatu tindakan membangun komunitas secara khusus jemaat di Filipi. Saudara, ayat 25 menjadi kerinduan dari Paulus. Dia berkata supaya kamu makin maju dan bersuka cita. Paulus rindu seperti di ayat 22, kalau dia ada di dalam dunia ini, maka dia ada untuk bekerja dan menghasilkan buah atau memberi buah. Dia katakan seperti demikian. Di ayat 25, buah apa? Buah yang kalau mau dikatakan supaya kamu, jemaat Filipi, punya sebuah progres, makin maju, mengalami pertumbuhan iman, dan tentunya sebagai kualitasnya, dia atau mereka, jemaat Filipi, mengalami sukacita. Saudara, kerinduan Paulus terhadap jemaat Filipi inilah yang membuat dia bersukacita atau membawa sukacita dalam kehidupannya. Tujuan hidup
Inilah yang membuat Paulus mampu bertahan di tengah segala kondisi dan situasi yang terjadi. Saudara, kalau saya boleh simpulkan, di ayat 22, 23, 24, 25, dan 26, dan kita terapkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, maka saya menyimpulkannya atau mengaplikasikannya dengan demikian. Sebagai seorang yang percaya, maka kita dipanggil bukan untuk hidup menyerah dengan keadaan. Namun kita dipanggil atau kita dituntut untuk berserah pada kedaulatan Tuhan. Kita memang diminta untuk melakukan yang terbaik. Tapi sebagai orang yang percaya, jangan punya pemikiran yang terbalik. Dengan memberikan usaha yang terbaik, namun tidak pernah mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Sebagai orang yang percaya, kita memang perlu rest untuk meriset tujuan hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun jangan pernah itu dijadikan alasan untuk kita menjadi pribadi yang lelet dengan menunda-nunda pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk jemaatnya. Saudara, saya menutup dengan sebuah istilah yang sudah kita sama-sama kenal. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa itu perlu dan tentunya berdoa itu penting. Namun jangan pernah lupa saudara, berdoa jugalah untuk diri kita supaya kita bisa memiliki hidup yang bermakna dengan menjalani atau dengan melayani sesama kita di mana Tuhan menempatkan kita. Mari jadikan hidup bermakna dengan hidup saling melayani dan menjadi hambanya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang begitu cepat, yang begitu ras, ajarkan kami untuk kami punya waktu berdiam diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami hidup dan menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang begitu cepat, ajarkan kami bukan hanya untuk menjadi cepat, namun menjadi pribadi yang mau melayani sesama kami. Di tengah-tengah dunia yang sangat mementingkan diri sendiri, ajarkan kami bukan hanya untuk membuktikan diri kami sendiri, tetapi menyatakan siapa Tuhan yang kami layani. Tolong kami memaknai hidup kami dengan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.